Penilaian ini sebenarnya untuk memotret bagaimana pelayanan publik yang ada di kabupaten, begitu, baik dari segi banyak aspek lah, banyak indikator yang kami gunakan, begitu, yang nanti hasilnya kami sampaikan ke pusat untuk dilakukan atau untuk ditarik kesimpulan apakah pemerintah daerah ini masuk dalam kategori zona merah, kuning atau hijau, begitu. Merah, kuning, zonanya ini Iya, dalam rangka apa ya? zona merah, kuning atau hijau terkait dengan pelayanan publiknya. Iya. Nah, ini setiap tahun kami laksanakan. Kebetulan untuk dinas sosial juga tahun kemarin sudah kami nilai. Kalau untuk hasil belum bisa kami sampaikan karena masih pengolahan data, begitu. Kalau tahun lalu, yang nilai tahun lalu dinas sosial itu bagus, itu 82 kalau nggak salah tahun lalu. Nah, tahun ini kami masih melakukan tahap penilaian sehingga hasilnya belum bisa kami sampaikan, begitu. Jadi kedatangan abang dan kawan-kawan ke sini kan melakukan penilaian pelayanan. Ya. Ada enggak kriteria ya kan penilaian tersebut? Jadi acuan penilaian kami berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik beserta turunannya. Jadi ada banyak di sana yang di Undang-Undang 25 itu terkait dengan misalnya standar pelayanan, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, begitu. Itu salah satu contoh acuan kami, begitu. Ada enggak umpan balik atau ada enggak inovasi yang ada di dinas sosial yang dapat diimplementasikan kembali untuk ke dinas-dinas lain yang ada di Indonesia? Iya, kalau kami lihat misalnya di luar konteks penilaian ya. Jadi memang banyak sekali program yang ada di Dinsos tadi berdasarkan hasil diskusi kita terkait dengan pelayanan yang mereka laksanakan. Misalnya yang terkait dengan program-program inovasi ya, yang terkait program inovasi seperti bantuan sosial segala macam itu tuh banyak sekali yang mereka punya inovasinya, begitu. Mungkin seperti apa inovasi yang Bapak dijelaskan saat ini? Mungkin secara detail di situ, tapi kami lihat mereka betul itu inovasi pelayanan yang ada di sana itu kami lihat sudah bagus sekali, begitu, kepada masyarakat. Misalnya program yang mereka mengantarkan bantuan segala macam itu yang kami lihat di sini itu sudah bagus. Tapi kalau untuk hasil penilaian memang kami belum bisa sampaikan karena masih proses penilaian. Apakah ke depan akan ada kolaborasi mungkin atau masukan dari Ombudsman sendiri terhadap peningkatan agar dapat meningkatkan pelayanan dinas sosial sendiri? Ya, nanti kan dari hasil penilaian kami akan menyampaikan piagam penghargaan bagi mereka yang nilainya masuk dalam kategori hijau atau tinggi, bahkan ada yang tertinggi lagi yang nilai A, begitu. Biasa di awal tahun atau akhir tahun. Tapi secara keseluruhan nanti ini kan karena nilainya kabupaten, maka rapotnya itu rapot di kabupaten, bukan di masing-masing OPD. Tapi hasilnya kami akan sampaikan ke masing-masing OPD, begitu. Secara gambaran umum Pak, untuk pelayanan sosial Pak, secara gambaran umumnya apakah ada satu indikator atau parameter dari pelayanan sosial ini Pak, dari dinas sosial yang bisa dijadikan pilot project atau contoh ada kabupaten lainnya atau kabupaten kota lainnya misalnya ada? Ya, kalau kita berbicara spesifik terkait dengan pelayanan Dinsos ya, misalnya di luar konteks penilaian kami, misalnya bagaimana konsep pelayanan yang di sana itu betul-betul memberikan ruang untuk masyarakat agar bisa diberikan pelayanan secara maksimal. Jadi misalnya masyarakat itu tidak yang datang ke sana itu tidak
merasa tidak menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelayanan di situ begitu. Nah, dengan juga pelayanannya dia kan ini kan ada tingkatannya kan sampai dengan tingkat dusun, bahkan mereka itu memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses pelayanannya, terutama yang berkaitan dengan bansos begitu. Atau keluhan-keluhan yang berkaitan dengan bansos itu responnya sangat cepat, sangat bagus begitu. Saya kira itu suatu hal yang baik, karena yang menilai juga kan kembali ke masyarakat yang dilayani. Nah, kami hanya melihat sepintas di luar konteks pelayanan, tapi mereka melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang sosial itu saya kira sudah bagus begitu. Ada berapa titik Pak rencana berapa OPD yang dilakukan? Kami ada yang pendidikan, perizinan, dinas sosial, PTSP, sama 2 puskesmas. Iya. Berarti berapa hari di sini Pak rencananya? Hari ini hari terakhir kami di sini karena dinas pendidikan OPD terakhir yang kami datangi. Nah, untuk dinas pendidikan sendiri Pak, terkait pendidikan sektor pendidikannya secara umum Pak, gimana gambarannya? Iya, kalau dinas pendidikan kan untuk penilaian ya sama saja dengan dinas lain untuk metodenya kan. Nah, untuk potretnya kan kami belum bisa menyampaikan karena sedang proses penilaiannya. Gambaran umumnya saya kira dari loket segala macam ya, artinya pelayanannya ada. Oke. Tinggal kualitasnya kan apakah sudah terpenuhi atau tidak. Nah, nanti ini kesimpulan kami di akhir begitu. Rencananya akan diumumkan kapan nih Pak? Kami menunggu informasi dari pusat, dari Jakarta begitu. Tunggu perintah dari pusat kira-kira hasilnya kapan. Biasa kami akan rilis ke seluruh media. Kebetulan kami ada grup media juga begitu. Biasa kami rilis informasinya di sana begitu. Itu saja Ya. Pak Arya. Ombudsman datang untuk menilai sejauh mana kepatuhan kami dinas sosial dalam melaksanakan pelayanan publik di dinas sosial. Karena memang lembaga ombudsman ini adalah lembaga yang mengawasi pelayanan publik, baik itu di instansi pemerintah, badan usaha milik negara ataupun swasta yang melaksanakan pelayanan publik. Jadi pelayanan publik ini kalau sederhananya dari manusia yang lahir itu sudah mendapatkan pelayanan sampai manusia itu meninggal itu mendapatkan pelayanan. Nah, jadi pelayanan sederhananya pelayanan akte kelahiran sampai nanti ada pelayanan akte kematian. Ada beberapa indikator. Yang pertama adalah syarat-syarat pelayanan publik, kemudian petugas yang kompeten yang melaksanakan pelayanan publik, kemudian yang ketiga jaminan keamanan pelayanan publik, dan beberapa komponen-komponen pelayanan lainnya yang harus disiapkan oleh kami sebagai pelayan publik. Kami mulai dari kami punya misi yang dibebankan oleh pemerintah daerah atau pimpinan tinggi pemerintahan, yaitu misi baik Kementerian Sosial Masyarakat. Nah, kami menerjemahkan misi ini dalam beberapa kegiatan atau program. Nah, untuk kami di Dinas Sosial, yang pertama adalah rehabilitasi sosial, kemudian yang kedua adalah perlindungan dan jaminan sosial, yang ketiga adalah pemberdayaan sosial. 3 rangkaian kegiatan sosial ini didukung dengan data dan informasi yang setiap hari kami berusaha untuk memvalidasinya, sehingga sasaran penerima bantuan pemerintah itu
menjadi tepat sasaran. Dengan tepat sasarannya bantuan-bantuan yang diberikan, maka efisiensi dan efektivitas penganggaran atau belanja kami di Dinas Sosial ini semakin efektif dan efisien. Inovasi kami dari moto saja, itu kami punya moto sedekah ya, senyum, empati, dedikasi, akrab, humanis. Nah, bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat ini dengan tagline senang melayani. Dari bidang rehabilitasi sosial saja, itu kami punya inovasi TRC, tim reaksi cepat. Alhamdulillah, karena tagline senang melayani ini, mungkin 24 jam itu kurang untuk teman-teman rehabilitasi sosial. Setiap pengaduan-pengaduan tentang rehabilitasi sosial ini bisa diselesaikan oleh rekan-rekan kami di Dinas Sosial ini dalam 1 kali 24 jam. Minimal mereka melakukan asesmen kepada klien atau masyarakat dengan sabta utama 7 poin asesmen, mulai dari identitas, kemudian pendidikan, pemenuhan sandang dan pangan, termasuk lingkungan sosial sekitar klien. Kemudian hasil asesmen ini akan direkomendasikan kepada mitra kami. Biasanya kami mitra selama ini yang bekerja sama dengan Dinas Sosial adalah Basnas. Kemudian di bidang bidang perlindungan dan jaminan sosial, kami melaksanakan program inovasi pemerintah daerah, yaitu Pariri Lansia dan Pariri Disabilitas, atau disingkat dengan Pariri Landis, di mana setiap lansia yang berumur 68 tahun di Sumbawa Barat ini mendapatkan perlindungan sebesar 250.000 per orang. Kemudian termasuk disabilitas, setiap disabilitas di Sumbawa Barat ini mendapatkan perlindungan 250.000 per jiwa. Dan satu lagi, dari bidang perlindungan dan jaminan sosial ini, alhamdulillah kami sudah meluncing kemarin bantuan sosial keluarga untuk kemiskinan ekstrim. Nah, di Sumbawa Barat itu sudah melakukan intervensi kepada sekitar 1.701 keluarga miskin, keluarga ekstrim, sebesar 600.000 per jiwa, dan ini sudah diserahkan melalui rekening masing-masing penerima. Dan di bidang pemberdayaan sosial punya inovasi juga yang namanya pundi sosial. Nah, pundi sosial ini pengintegrasian usaha normalisasi dan intervensi sosial, di mana melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat melakukan pengumpulan uang dan barang di wilayahnya atau di tempat tinggalnya, kemudian disalurkan juga kepada penyandang masalah di sekitar lingkungannya, sehingga keterlibatan masyarakat yang cukup masif di Sumbawa Barat dalam penanganan masalah sosial ini salah satu indikator bahwa kami Dinas Sosial sudah mulai mencapai atau mulai ada indikator mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial sesuai dengan misi Kabupaten Sumbawa Barat. Yang terakhir, di bidang
pemberdayaan sosial juga melakukan intervensi kepada usaha ekonomi produktif, yaitu perorangan, bantuan pemberdayaan ekonomi, kemudian kelompok usaha bersama. Ini disesuaikan dengan kebutuhan, jadi usaha apa saja yang bisa dilakukan atau diminati oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial ini, sehingga dia bisa menambah pendapatan keluarga. Jadi pada prinsipnya kami di dinas sosial ini berusaha bagaimana penyandang masalah kesejahteraan sosial ini, dari kami melakukan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan, sampai mereka bisa melakukan atau membuat usaha yang bisa mendatangkan pendapatan bagi keluarga. Dan semua tiga rangkaian kegiatan kami, dari rehabilitasi sosial, kemudian perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, didukung dengan bidang data dan informasi kesejahteraan sosial, di mana bidang ini berusaha menyajikan data yang valid, sehingga klien atau sasaran kami adalah orang-orang yang memang berhak mendapatkan bantuan berupa uang dan barang. Mungkin itu dari kami, dan insya Allah pada tahun-tahun berikutnya data yang disajikan ini akan terus kami rekonsiliasi, baik data dari desa ataupun data dari instansi lain atau instansi pemerintah atau PD yang lain. Kami berusaha memadankan semua data sehingga menghasilkan data yang betul-betul data yang valid untuk kesejahteraan sosial. Mungkin itu beberapa inovasi yang kami lakukan, terkait juga dengan anggaran. Jadi kami berusaha melakukan inovasi-inovasi kecil seperti ponyen S3, yaitu jadi setiap hari di dinas sosial di lingkungan kami ini melakukan pengumpulan uang dan barang. Jadi kalau ponyen S3 ini sedekah 1.000 sehari. Alhamdulillah ini berjalan, punya laporannya, dan setiap ada keluhan masyarakat, pertolongan pertama itu dari ponyen S3 ini. Begitu juga dengan dengan anggaran non pemerintah lainnya. Jadi kami membahasakan bahwa baik kemandirian sosial masyarakat ini mungkin sederhananya dapat dihitung dari seberapa besar anggaran pemerintah dibandingkan dengan anggaran non pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan sosial masyarakat. Saya rasa dari pertama tadi masuk ke dinas sosial, jadi rekan-rekan ombudsman alhamdulillah respon sangat baik, karena dari 10 kabupaten kota mungkin yang dari kesan masuk saja ke ruangan pelayanan publik kami, mungkin ini yang terbaik se-Nusa Tenggara Barat gitu. Dan item-item perbaikan tidak terlalu banyak karena memang sudah kami lakukan. Cuma beberapa item yang lupa kami tampilkan, dan itu alhamdulillah sudah segera diselesaikan pada hari ini juga. Insya Allah kami dinas sosial berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan tentang pelayanan publik ini, dan salah satu bukti bahwa
kami patuh terhadap Ombudsman adalah setiap tahunnya kami melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas petugas kami untuk bagaimana bisa lebih baik melaksanakan pelayanan publik. Harapan dengan datangnya Ombudsman ke dinas sosial? Ya, harapan kami pertama kami bisa mempertahankan nilai baik ini, kemudian jika dengan hasil pada hari ini kami sangat berharap kami bisa di posisi tertinggi, yaitu dengan posisi terbaik untuk melaksanakan pelayanan publik.